Teman-teman yang saya hormati, saya ikut pelatihan daring terkait dengan asesmen nasional atau disebut dengan AKM, APAN kemarin dan sudah dinyatakan lulus. Kemudian ada tugas untuk mensosialisasikan. Nah, pertemuan ini karena kepala SMK Negeri Kabupaten Subang ngumpul, saya izin untuk menyampaikan sosialisasi. Yang pertama, ada perubahan paradigma bahwa ujian nasional itu sekarang sistemnya berubah ke asesmen nasional yang merupakan upaya memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Nah, asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya nanti meningkatkan hasil belajar siswa. Ini ada 3 item yang menjadi titik pangkal. Yang pertama adalah asesmen nasional itu menghasilkan informasi, Pak, yang nanti tujuannya untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya nilai ujian nasional, tapi seluruh sekolah itu dinilai dalam asesmen nasional, sehingga kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan itu bisa terpetakan dan bisa dicari solusi-solusi yang terbaik untuk memperbaiki itu. Ya, dan ini nanti skalanya ada untuk yang antar daerah, ya antar kelompok, atau nanti juga antar atribut tertentu nanti dibandingkan seperti itu. Kemudian asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, tidak mencapai kepada nilai yang kuantitatif, tapi kepada kualitas pembelajaran yang lebih menyeluruh seperti itu. Sehingga gambaran karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuannya nanti bisa tercapai. Jadi bedanya itu, Pak, paradigmanya. Kalau N itu hanya kepada menilai siswa kognitifnya saja, muncul nilai, disitulah petanya gitu. Ya, yang kadang-kadang 3 tahun anak belajar itu tidak sesuai dengan hasil 3 tahun. Itu anak ujian tidak sesuai. Tapi kalau asesmen nasional yang dinilai seluruh, karena nanti di asesmen itu ada lingkungannya yang dilihat, gitu ya, ada kualitas lingkungan pembelajarannya, ada proses pembelajarannya dan seterusnya. Nah, ini yang berikutnya, manfaat asesmen nasional itu adalah potret kualitas pembelajaran sekolah. Jadi potret itu betul-betul siswa jadi potret, guru jadi potret, kepala sekolah jadi potret. Sehingga dalam pelaksanaan nanti kepala sekolah ikutan asesmen nasional, guru juga ikut asesmen nasional, siswa juga ikut asesmen nasional. Dari ketiga itu nanti ditambah dengan nilai lingkungan sekitar, itu akan menjadi sebuah patokan dalam nilai asesmen nasional. Nah, ini juga nanti manfaatnya ada umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, sehingga dari nilai itu bisa terkategorikan petakan apa masalah yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Kemudian dasar untuk menyusunkan program peningkatan kualitas pembelajaran ke sekolah yang berikutnya. Nah, hasil AN kalau saya juga itu bisa menjadi bagian dari rencana kepala sekolah untuk menyusun rencana jangka panjang dan jangka tahunan atau rencana RKJM dan RKT serta RKS dari nilai itu. Karena nanti gurunya juga ikutan, kepala sekolah ikutan, siswa juga ikutan. Nah, kemudian perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan pelaksananya kalau asesmen itu adalah mengevaluasi mutu, gitu ya, terkait dengan pendidikan. Kalau ujian nasional hanya capaian individu saja. Anak dapat nilai PKN bahasa Indonesia 8, matematika 9. Yang itu buat sekolah tidak terlalu berperan aktif untuk membuat program ke depan. Tapi kalau asesmen nasional itu mutu terkait. Jadi nanti ada rapor mutu pendidikan yang dari SMK, ada rapor mutu dari asesmen nasional. Jenjangnya semua, SMP, ya, SD, SMK, ya, level siswa. Nah, kalau asesmen itu nanti SD kelas 5, SMP kelas 8, SMK kelas 11 yang dapat asesmen nasional itu. Subjeknya kalau UN seluruh siswa, kalau asesmen nasional siswa yang dipilih secara acak.
Itu. Jadi anak-anak itu tidak mungkin mendapat semuanya seperti Bapak Ibu sekalian. Kemudian model soal. Model soalnya ada asesmen nasional, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Itu. Kalau ujian nasional kan hanya pilihan ganda saja. Kalau nanti asesmen itu ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada uraian singkat, ada uraian, dan seterusnya. Sasarannya adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dalam iklim satuan pendidikan yang mendukung belajar. Ini nanti ada literasinya, yang dinilai numerasi dan lingkungannya. Metodenya computerized multi-stack adaptive, ya, testing MSAT, karena di situ kan ada menjodohkan, ada isian, dan seterusnya. Kalau ujian nasional itu hanya computer based test, sifatnya ada soal jawab, dan seterusnya. Itu bapak semua ya. Kemudian petunjuk teknis asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimal AKM itu nanti yang dilihatnya adalah ada literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi sampai tahapan itu. Kalau asesmen numerasinya memahami, mengaplikasi, bernalar. Nanti ada survei karakter, ya, ada survei lingkungan belajar. Nah, survei ini nih Pak, yang ini AKM, survei karakter, kemudian lingkungan belajar ini nanti menjadi penilaian mutu satuan pendidikan. Ini tiga-tiganya menjadi penilaian mutu satuan pendidikan. Nah, di AKM ini bagian dari asesmen nasional itu nanti ada literasi dan ada numerasi. Ini yang harus dipelajari betul-betul oleh guru-guru, ya, karena membuat soal yang literasi dan numerasi itu juga tidak sembarangan kita bisa membuat soal seperti itu. Ya, sehingga GTK punya program pelatihan daring, ya, yang sekarang sudah masuk ke gelombang yang ketiga. Sampai Februari Bapak, kalau teman-temannya ingin memahami AKM, tolong nanti masuk ke portal GTK. Di situ ada program pelatihan AKM. Ini sekarang kalau tidak salah sudah masuk pada gelombang ketiga. Ya, ada 9 gelombang sampai ke Februari. Ya. Nah, kemudian petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Yang tadi ya, pesertanya SD, SMP, SMK, jadwal pelaksanaannya itu nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau SMK itu adalah survei karakter 30 menit hari pertama tuh. Tes literasi 90 menit. Kemudian survei lingkungan belajar 30 menit dan tes numerasi 90 menit. Jadi nanti 2 hari ini, hari pertama itu ada literasi 90 menit, langsung kepada survei karakter 30 menit. Nanti kemudian hari keduanya ada tes numerasi 90 menit, kemudian ada survei lingkungan belajar 30 menit. Ya, kriteria peserta itu adalah kelas 11 kalau untuk yang SMK. Bentuk soalnya pilihan ganda, ya, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Soalnya dari penelitian. Itulah. Nah, teks nanti akan literasi membaca itu ada kontennya, ada proses kognitif, dan ada konteksnya, bapak semua. Jadi nanti ada teks informasi, ada teks fiksi. Nanti proses kognitifnya anak menentukan informasi, menginterpretasikan dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Dari segi konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi memang soal itu luar biasa. Ya, soal itu memang soal luar biasa. Artinya kalau guru-guru tidak membiasakan anak dari sekarang untuk belajar literasi model asesmen nasional, itu pasti nanti ada pelambatan anak-anak. Sehingga teman-teman silakan guru-gurunya disuruh untuk mengikuti pelatihan daring yang masih terbuka sampai bulan Februari. Gitu ya. Nah, kalau AKM literasi itu nanti ada konten, ada proses kognitifnya, ada konteks, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Kontennya bilangan berikuti representatif, sifat urutan. Jadi nanti di soal keempat betul-betul kontekstual learning. Jadi misalkan ini ada aqua, kemudian misalkan di sini ada pulpen. Ya, dari aqua dan pulpen ini berapakah tingginya aqua itu bisa terdeteksi, itu soalnya seperti itu. Ya,
tingginya aqua itu tidak dihitung dengan penggaris begini, tapi dimodernisasinya ini ada pulpen, ini ada aqua. Kira-kira dengan sudut antara pulpen dengan aqua, ya berapa sudut ini, berapa tinggi aqua? Sampai ke sana Pak. Sementara itu di sekolah jarang diajarkan oleh matematika kita. Gitu. Terus berlevel Pak. Kalau misalkan aquanya mau, ya, aquanya mau ditinggikan, ya, tingginya misalkan berapa meter, apa yang harus dilakukan? Apa pH-nya? Ya, dan seterusnya. Ya, sampai ke sana Pak. Jadi kan Ya, ya. Jadi kan water. Nah itu, kemudian nanti asesmen nasional ada laporannya, ya literasi nanti dikelompokkan ada perlu intervensi khusus. Itu adalah murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Ada uraian teks. Nanti anak harus menemukan informasi itu apa. Nah, kalau ada anak yang belum bisa menemukan, berarti harus ada intervensi khusus, ada pembimbingan pada anak-anak tersebut. Berarti nalarnya masih kurang. Jadi ngajar itu kan seperti sekarang lah gitu. Ya. Sudah. Tidak menyampaikan, kan bukan begitu. Anak baca, ditanya informasinya apa yang ditemukan, harus bisa menyampaikan. Kalau tidak bisa, berarti anak itu harus ada guidance, harus ada pembimbingan. Ya. Nanti dasar, ini level dasar itu berarti murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Hanya mampu, oh ini informasinya. Kalau cakap itu dia mampu mengambil dan mampu menyimpulkan dari apa yang dia baca, dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks tersebut. Nah kalau mahir, ya dia mampu mengevaluasi isi, ya kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks itu. Jadi kalau dasar hanya mampu menarik informasi, oh ini teks tentang ini. Kalau cakap, ya dia mampu menyimpulkan, oh bahasanya lain lagi kan, menyimpulkan berarti dia baca dan dia harus menyampaikan dengan versi dia. Nah kalau mahir itu dia mampu menilai isi teks itu, kualitas bacaan itu dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, ya. Numerasi itu adalah murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komunikasi yang terbatas. Ini perlu intervensi khusus. Sementara anak kita di sini letaknya pandangan saya, karena guru matematika hanya menjelaskan secara parsial. Nah dasar itu berarti mampu mengkomputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometrik dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Jadi memang kontekstual Pak. Bahasanya tidak lagi seperti persamaan ini adalah Y sama dengan A plus BX, bukan ke sana larinya. Tapi kepada kalau laba ini ingin meningkat berapa sekian, berapa penjualan, terus begitu Pak. Memang implementatif. Ya, saya pernah belajar Pak Gatot itu waktu S2 itu namanya matematika terapan kalau salah. Ya kita yang setara dengan guru aja mengerjakan itu masih belepotan, apalagi anak-anak kita kalau tidak dibiasakan. Cakap berarti ya yang dimiliki itu bisa lebih beragam mengaplikasikannya di lingkungan. Mahir mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks, ya dan rutin gitu. Nah nantinya pada saat nanti tindak lanjut perlu intervensi khusus itu adalah caranya adalah pemula membutuhkan strategi belajar lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan. Jadi nanti kalau hasilnya anak-anak kita pada tahapan ini, berarti strategi mengajar guru berubah. Nah, yang terbayang oleh kita adalah satu kelas, misalkan sekolah kita levelnya itu adalah perlu intervensi khusus. Berarti guru harus berubah cara mengajarnya, menginterpretasi harus berubah. Ya, dengan cara yang lebih kepada instruksional. Gitu teman-teman. Kalau misalkan struktur pembelajarannya, misalkan konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar, meskipun demikian kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran. Jadi mungkin harus instruksional dia, guru menyampaikan terus, mendrill, ya
pendekatannya training dan pelatihan intensif. Nah, kalau levelnya perlu intervensi khusus. Kalau dasar itu adalah program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi dan pemecahan masalah. Kalau levelnya dasar, berarti guru mengajar di kelas itu juga harus mengikuti ini, gitu. Ya, pendekatannya coaching, simulasi, pemecahan masalah, ya, meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan. Jadi kalau levelnya dasar, guru di kelas itu ngajarnya adalah menggunakan problem based learning, memecahkan masalah, simulasi, gitu, pelatihan, pembimbingan, coaching, pendampingan dan seterusnya. Ini kalau dasar. Kalau cakap, berarti pada tingkat kompetensi cakap siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Nah, kalau cakapan bukan formal, jadi anak belajar itu bebas. Apakah daring, apakah blended learning, apakah clip learning, tingkatnya lebih tinggi lagi Bapak, teman-teman semua. Ya, pendekatannya itu berarti adalah memberikan dukungan kinerja pada siswa dan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Jadi kalau anaknya sekolahnya levelnya cakap, berarti anak-anak belajar tuh. Kita bisa menggunakan sistem SKS kan? Apalagi kalau tingkat mahir, ya, bagi siswa dengan tingkat mahir merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, ya, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Kenapa Finlandia itu belajarnya di warung, kok tidak di kelas? Karena mereka tingkat kecakapannya sudah mahir, gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kilasan, ya, terkait dengan masalah AKM yang akan dilaksanakan di bulan Maret, tapi ada dimundurkan sampai ke bulan September. Ya, itu masalah terkait. Ya, barangkali ada pertanyaan, Mangga? Mangga, nanti di share. Ada pertanyaan ya Pak Yus? Perhatian apa yang tadi sampaikan nyambung dengan yang pernah saya alami ketika workshop di Jogja. Ya. Workshop tentang gerakan sekolah menyenangkan. Yang selama ini kita itu sebelum ada AKM hanya menguji satu ranah kognitif saja. Ya. Sehingga menurut para pakar dari UGM itu pendidikan kita itu hanya itu saja. Nah, diharapkan dengan adanya AKM dan ASM gerakan sekolah menyenangkan, ya, maka tidak seperti contoh tadi pagi 9 televisi di Bekasi, sampah itu sampai sungai itu sampai penuh dengan sampah bisa diinjak, dan yang membuang sampah itu adalah orang produk anak kita, ya, anak pendidikan kita. Karena selama ini kita tuh hanya mengukur ini saja. Ya. Dari presiden pada Ya. Jadi memang tadi Pak Yus, ya, di sini kan kita akan menilai kepada kemampuan anak untuk literasinya. Nah, nanti kan kalau seperti itu nanti literasi, misalkan ada teks, ya, yang menyajikan kasus seperti yang tadi Pak Yus sebutkan, kemudian anak bisa mengambil informasi, kemudian nanti anak tersebut juga mampu membuat sebuah kesimpulan kalau levelnya cakap, ya, bahwa itu adalah kan menyebabkan banjir seperti itu. Nah, kemudian kalau mahir, ya, dia bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya, jadi memang arahnya kepada pelaksanaan rutin anak-anak kita di kehidupan hari-hari. Karena selama ini kan anak tuh belajar, hanya paham kognitifnya paham, tapi aplikasinya tidak ada. Maka di situ dalam AKM ada survei lingkungan belajar. Kalau memang tahu K3 tapi di luar belajarnya banyak sampah kan juga. Seperti itu, teman-teman. Barangkali ada lagi yang mau tanyakan, cukup Pak. Ini kayak boleh di kalangan kepala sekolah terkait programnya, tapi kita harus wacanakan ada pendampingan terutama kepada kurikulum gitu ya. Ya. Kalau di kalangan kepala sekolah kayaknya ya sudah mentok aja gitu. Paling tidak Tapi
ya pelatihan bisa ini ini. Ya teman-teman, gurunya di sekolah ya silakan diinstruksikan untuk ikut pelatihan AKM dengan Kemdikbud, ya di GTK, portal GTK, portal Kemdikbud.id. Pada nanti di sini saya itu intinya apa supaya guru kita itu nih guru kita yang mengikuti itu kan portal apa? Siap. Kita seluruhkan. Enggak. Tapi teman-teman kalau sudah di set ini ucapkan terima kasih. Itu semangat yang ini yang itu. Saya mau pakai saya itu Pak. Makanya Pak, kan sudah satu waktu kita kan. Enggak. Terima kasih. Oke Pak, ini pertanyaannya. Terima kasih. Ini masih berbulan kali, walaupun belum selesai 4 bulan lagi, apa Tetap semangat Pak Ahmad. Cuma saya Pak, yang pertama tadi kan setelah kita AKM itu kalau kemarin misalnya 45 orang per sekolahan ya. Iya. Kalau misalkan Pak 45 orang itu sekolah itu ada berapa? Contoh lah, Dawan cuma 350, SMP 1 kan 2000 sekian. Kalau 40 orang dijadikan apa? Sampel penilaian sekolah itu asal perannya apa? Linear, itu. Yang kemudian juga ini itu apa namanya? Tugas sekolah berarti kan nantinya Pak ya. Apa tugasnya Pak? Filter Pak. Contoh aja tadi, guru-guru kita itu kan tanya, saya nggak ada pertanyaan. Ya, guru-guru kalau kita ngasih pengarahan ada pertanyaan nggak ada. Apa siswa apa? Saya bertanya. Apa kata literasi? Berarti saya kan baca dulu ya. Dia baca apa kesimpulannya? Lihat dari orang. Nah itu kan mungkin nanti ada di pembelajaran apa tuh di ketika sidang mudah-mudahan itu ada. Hanya mungkin kedepannya jangan hanya dari ngumpul lah, karena terus sekarang kan kualitas siswa kita tuh mungkin mudah-mudahan sih nggak di bawah 20% Pak kualitasnya ya dengan pembelajaran sendiri. Kan kedepannya mungkin kalian mulai ikut ini, kemudian masukkan lagi ada apa pelatihan-pelatihan berguru semua ini, itu serah ada Pak. Nggak tahu kalau misalnya Subar aja ini menurut saya itu kan siswa itu berapa persen sih yang literasi bagus sendiri? Kalau ya saya kata itu yang besar Pak ya kan. Karena ini nanti jadi hambatan juga Pak bagi siswa juga. Ya, sampai kan semua intinya lah. Ya. Teman-teman Pak Nita dari ini nanti di share kemudiannya terus saja kita Ya. Yang pertama, Panji nanti anak itu tidak akan pernah tahu apakah dia harus ikut AN atau tidak. Sekolah pun juga tidak tahu berapa jumlah anak yang harus ikut AN atau tidak. Karena sifatnya adalah acak. Gitu ya. Tapi ulang hari ulang ini tidak menentukan lulus tidaknya anak. tapi Pak menentukan kualitas sekolah. Ya. Menilai. Terus yang menilai itu kan, ini kan Ya, guru juga dinilai. kepala Ya, karena nanti kepala sekolah juga ikut ASN, ikut AN. Ya, ada lagi cukup ya? Ya. Cukup Bapak-Bapak ya. Saya cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang berikutnya ini ada guru yang apa? Tutup. Tetap tutup dulu. Enggak, saya tutup untuk sesi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.